Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat senang rasanya hari ini bisa membuka presentasi kali ini bersama teman-teman. Saya harap Ibu Zuli selaku dosen pengampu mata kuliah epidemiologi lingkungan dan juga teman-teman sekalian berada dalam kondisi yang sehat. Karena seperti yang kita ketahui, sumber penyakit itu bisa berasal dari mana saja. Bisa dari paparan bahan toksit atau racun, kemudian juga bisa dari ketidakseimbangan suhu, cuaca, bahkan juga ketidakseimbangan pikiran. Oleh karena itu, pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas mengenai salah satu jenis paparan, yaitu mengenai paparan pada lingkungan tanah. Nah, sebelumnya perkenalkan kami dari uh, kelompok 3 yang beranggotakan Salsabila Amalia dengan NIM akhir 03, kemudian Loli Eliza dengan NIM akhir 05, lalu saya sendiri Tiaseni Fatunisa dengan NIM akhir 17, kemudian Nala Cinta Pratama dengan NIM akhir 19, Afifah Alvina dengan NIM akhir 63, dan Dara Dieta dengan NIM akhir 13. Nah, mengenai pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian paparan dan tanah, kemudian definisi paparan terhadap lingkungan tanah, kemudian cara mengukur paparan pada lingkungan tanah, dan yang terakhir yaitu dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat paparan tanah serta studi kasusnya. Baiklah, untuk pemaparan materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Afifah. Pada Afifah, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yaitu yang pertama ada pengertian paparan dan tanah. Apa itu paparan? Paparan adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya kontak dengan suatu faktor agen potensial yang berasal dari lingkungan. Sedangkan tanah merupakan bagian kerak bumi yang bersifat vital karena tersusun dari mineral dan bahan organik yang menjadi pendukung kehidupan bagi makhluk hidup. Dengan melakukan pengujian, pengawasan, dan regulasi terhadap zat atau sumber daya yang berpotensi berbahaya, serta dengan mengadopsi praktek-praktek ramah lingkungan dalam kegiatan sehari-hari. Karakteristik tanah itu ada 3, pertama sifat kimia, sifat fisik, filtrasi akar dalam tanah, retensi air, drainase, aerasi, dan nutrisi tanaman. Sifat fisik tanah bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Penyebab terjadinya paparan pada lingkungan tanah itu ada 2. Pertama, kebocoran limbah air, limbah cair, atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Paparan dapat terjadi terhadap semua buangan industri yang berbentuk gas, cairan, maupun buangan padat. Selain itu, penggunaan lahan permukiman dan adanya rumah sakit dapat menyebabkan masyarakat akan terpapar terhadap buangan domestik dari rumah sakit. Yang kedua itu penggunaan pestisida. Pestisida adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan perkembangan atau tumbuhan dari hama, penyakit, dan gulma apabila masuk ke dalam rantai makanan. Sifat beracun bahan pestisida dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti kanker dan lain-lain. Cara mengukur paparan pada lingkungan tanah.
Pengukuran yang dilakukan untuk mengukur keterpaparan di lingkungan tanah dapat dilakukan dengan pengukuran keterpaparan pestisida, mengukur gas metan, H2S yang beracun, dan lalat serta tikus yang dapat membawa agen penyakit. Dasar pengukur paparan ini dapat dibedakan menjadi berdasarkan waktu, tempat, dan dosis atau konsentrasi. Yang pertama ada dosis, yaitu jumlah agen atau agam potensial yang masuk ke dalam tubuh. Kedua ada konsentrasi, yaitu kualitas agen atau agen potensial di dalam suatu media lingkungan. Yang ketiga ada waktu. Itu lamanya setiap kali paparan terjadi, frekuensi paparan, dan interval waktu antara masing-masing paparan. Yang terakhir ada tempat, yaitu lokasi geografis dan lokasi pada tubuh. Baik, terima kasih kepada Alfifa Alvina atas paparannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Loli. Kepada Loli, saya persilakan. Adapun dampak kesehatan yang ditimbulkan akibat paparan tanah. Dampak paparan pada lingkungan tanah terhadap kesehatan tergantung pada tipe polutan, jalur masuk ke dalam tubuh, dan kerentanan populasi yang terkena. Seperti yang pertama, timbal sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal pada seluruh populasi. Yang kedua, paparan kronis atau terus-menerus terhadap benzena pada konsentrasi tertentu dapat meningkatkan kemungkinan terkena leukemia. Yang ketiga, merkuri atau air raksa dan siklodiena dikenal dapat menyebabkan kerusakan ginjal, beberapa bahkan tidak dapat diobati. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit untuk paparan bahan kimia yang disebut di atas. Yang jelas pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Adapun studi kasus yang kami ambil dengan judul pemakaian pestisida kimia terhadap kadar enzim kolinesterase dan residu pestisida dalam tanah. Dalam bidang pertanian, penggunaan pestisida dengan dosis besar dan dilakukan secara terus-menerus akan menimbulkan kerugian seperti pencemaran lingkungan, penurunan produktivitas, keracunan pada hewan, dan keracunan pada manusia. Pestisida masuk dalam tubuh melalui saluran nafas dan absorpsi kulit, tetapi sejumlah kecil dapat memasuki saluran gastrointestinal. Faktor yang berpengaruh terhadap kejadian keracunan pestisida meliputi umur, tingkat pendidikan, masa kerja, lama kerja per hari, jenis pestisida, dosis pestisida, waktu penyemprotan, penggunaan alat pelindung diri, frekuensi penyemprotan, waktu penyemprotan, dan arah angin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemakaian pestisida kimia terhadap kadar enzim kolinesterase dan residu pestisida dalam tanah dengan studi pada kelompok tani Marsudi Tani. Penelitian ini berdasarkan waktunya menggunakan pendekatan metode survei dengan desain cross-seksional karena data dikumpulkan hanya pada saat penelitian berlangsung. Terima kasih kepada Loli. Selanjutnya untuk pembahasan akan dijelaskan oleh Salsabila Amalia. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya bagian pembahasan dari studi kasus yang telah kelompok kami ambil, yaitu kelompok tani Marsudi Tani Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Luas seluruh desa Lerangkulan seluas 439,683 hektar. Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Pertama, kadar enzim kolinesterase. Pengetahuan mengenai pemakaian pestisida ini harus diketahui oleh responden karena dapat mempengaruhi keberlangsungan pemakaian pestisida yang benar oleh petani. Responden dalam penelitian ini pada umumnya lebih menyukai petunjuk tentang cara penggunaan pestisida dari petani yang dianggap berhasil dibandingkan responden pengetahuan kurang, menunjukkan lebih banyak mengalami keracunan pestisida.
baik keracunan ringan maupun sedang, daripada yang memiliki pengetahuan baik. Hal ini dikarenakan semakin kurangnya pengetahuan petani, maka semakin buruk petani tersebut melakukan penanganan pestisida, sehingga dapat mengakibatkan petani terpapar oleh pestisida lebih besar. Cholinesterase. Toksisitas atau daya racun adalah sifat bawaan pestisida yang menggambarkan potensi pestisida untuk menimbulkan kematian karena tipe racun yang ada tipe racun kontak dan lambun. Keputusan Menteri Pertanian nomor 222 garis miring KPTS garis miring SR 140 garis miring 4 garis miring 2004 tentang pendaftaran dan pemberian izin tetap pestisida disebutkan bahwa untuk penggunaan penyemprotan, volume tinggi hanya diperbolehkan sebesar 0,25 hingga 0,5 liter per hektar. Secara sekilas, tampak bahwa penggunaan konsentrasi sangat melebihi anjuran. Dapat dilihat tabel tabulasi silang toksisitas pestisida dan kadar enzim cholinesterase responden kelompok tani Marsudi Tani, Desa Leran Kulon, bulan Maret tahun 2011. Pada tabel ini dijelaskan bahwa terdapat sebanyak 5 toksisitas sedang pada kadar enzim normal dan 12 toksisitas sedang pada kadar enzim keracunan ringan serta 8,5. Baik, terima kasih kepada Salsa. Selanjutnya, untuk mengenai beberapa aspek yang diperhatikan dalam paparan pestisida akan dijelaskan oleh Saudari Dara Dieta. Kepada Saudari, kami persilakan. Maaf, mungkin slide sebelumnya. Baiklah, seperti yang telah dipaparkan oleh presentator sebelumnya, masa kerja, lama penyemprotan, dan frekuensi penyemprotan merupakan faktor terpaparnya petani dan pestisida terhadap tanah. Nah, pada penelitian ini, responden telah menjadi petani sejak masih muda karena merupakan tradisi keluarga, sehingga tidak mengherankan jika masa kerja responden menjadi petani sangat lama, bahkan hingga puluhan tahun. Masa kerja lama mengalami kejadian keracunan pestisida sebesar 72%, baik keracunan ringan maupun sedang. Rata-rata petani menyemprot dalam satu kali penyemprotan 4,52 jam dan masih berada di bawah anjuran Permenaker nomor 03 Men 1986 tentang syarat-syarat K3 di tempat kerja yang mengelola pestisida. Responden mengatakan bahwa selama menyemprot tidak terus menyemprot, tetapi dalam satu kali kerja minimal istirahat 2 kali. Dalam melakukan penyemprotan pestisida, sebagian besar petani melakukan penyemprotan antara 2 hingga 3 kali dalam seminggu. Penyemprotan pestisida dengan frekuensi tinggi akan mengakibatkan efek samping cukup besar karena akan terjadi resistensi dan resugensi pada hama tanaman, juga dapat menyebabkan keracunan yang dapat mengakibatkan terjadinya kematian serta kecacatan. Next. Selanjutnya yaitu faktor waktu penyemprotan, posisi petani terhadap arah angin, dan penggunaan APD. Waktu penyemprotan berhubungan dengan kondisi iklim dan cuaca. Waktu penyemprotan dibagi 2, yakni pada pagi hari serta pagi dan sore hari, dikarenakan ada responden yang melakukan penyemprotan lagi saat sore sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Responden termasuk kategori baik dalam waktu penyemprotan, tetapi masih keracunan. Hal ini karena cuaca dan temperatur daerah peneliti berada pada dataran rendah dan di pesisir pantai Laut Jawa, sehingga cuaca cenderung selalu panas sejak pagi. Penyemprotan yang baik bila petani menghadap searah dengan tiupan angin pada saat melakukan penyemprotan. Petani yang melakukan penyemprotan melawan arah angin akan mendapatkan paparan pestisida lebih banyak sehingga lebih mudah terjadi keracunan. Pestisida terhirup lewat hidung merupakan kejadian terbesar akibat dari posisi melawan arah angin. Terjadinya kontaminasi mengenai seluruh
bagian tubuh responden karena yang dikenakan hanyalah kaos dan celana pendek, mulai dari kulit, tangan maupun tubuh, saluran pernapasan, saluran pencernaan, dan mata. Petani yang tidak menggunakan APD saat kontak dengan pestisida mempunyai paparan pestisida terbesar melalui tangan, terutama saat pencampuran pestisida dan diikuti paparan melalui pernapasan, dan akan mengalami paparan kulit 3 kali lebih tinggi. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai beberapa pengaruh dan juga pestisida pada tanah yang akan dijelaskan oleh Nala. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pengaruh merokok, makan, atau minum. Kebiasaan merokok sangat penting untuk diketahui dikarenakan dapat menyebabkan keracunan pestisida yang dapat beradjektif maupun penurunan kadar kolinesterase. Penyemprotan tanpa menggunakan APD akan menyebabkan seluruh tubuh terdapat residu pestisida, terutama tangan, sedangkan tangan diperlukan untuk memegang batang rokok. Menjamah makanan atau minuman sangat erat hubungannya dengan higiene perorangan. Dari penelitian terlihat bahwa responden yang termasuk buruk dalam menjamah makanan atau minuman terase sebanyak 72% responden. Kebiasaan minum ketika menyemprot dengan pestisida tanpa menggunakan APD dan personal hygiene yang bagus secara nyata memberikan perbedaan yang signifikan pada penurunan kadar kolinesterase plasma darah antara kelompok terpapar dan kelompok kontrol. Lalu selanjutnya yaitu residu pestisida dalam tanah. Residu dalam tanah dapat dipengaruhi oleh bahan aktif pestisida, frekuensi penyemprotan, konsentrasi yang digunakan, arah angin, serta kandungan tanah liat dalam tanah. Untuk mengukur mudah tidaknya suatu pestisida rusak atau terurai di alam digunakan parameter waktu paruh, decomposition time 50 atau DT50. Tingginya frekuensi penyemprotan, serta penggunaan konsentrasi yang melebihi anjuran sangat memungkinkan tingginya residu klorpirifos dalam maupun air. Baiklah, terima kasih kepada Nala sebagai presenter terakhir untuk materi yang kami jelaskan pada presentasi kali ini. Nah, dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh beberapa presenter tadi, dapat diambil kesimpulan, paparan pada lingkungan tanah adalah pengalaman yang didapat populasi atau organisme akibat terkena atau terjadinya konflik potensial atau bahan kimia buatan manusia yang masuk dan mengubah lingkungan dapat berbentuk gas, cairan, maupun buangan padat. Nah, dasar pengukuran dari paparan ini dapat dibedakan menjadi berdasarkan waktu, tempat, dan dosis atau konsentrasi. Nah, berdasarkan dari penelitian atau studi kasus yang kami ambil, dapat diambil kesimpulan bahwa petani keracunan sedang, keracunan ringan, dan ada juga yang keracunan dan normal. Nah, sikap kurang atau keracunan banyak, kemudian pestisida toksisitas sedang, dan keracunan sebanyak yang tidak sesuai dengan anjuran, dan ada juga keracunan yang dikarenakan masa kerja lama dan juga lamanya penyemprotan yang dilakukan oleh para pekerja. Kemudian posisi terhadap arah angin yang buruk, kemudian penggunaan APD yang buruk, serta kebiasaan merokok atau kebiasaan makan dan minum saat penyemprotan juga menjadi salah satu
faktor mudahnya para pekerja terpapar oleh pestisida. Baiklah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.